Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitment Australia has received from the Palestinians. Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, sebuah keputusan berani datang dari Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese secara tegas menyatakan bahwa pemerintahannya siap mengakui negara Palestina. Sebuah langkah yang langsung memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, alih-alih mundur, Albanese justru menyemprot balik kecaman Netanyahu, menegaskan bahwa keputusan ini lahir dari sikap keras kepala Israel yang terus menolak mengakhiri agresi brutal di jalur Gaza. Langkah ini bukan hanya sekadar simbol politik, tetapi menjadi penegasan sikap bahwa dunia mulai lelah dengan pembantaian yang tak berkesudahan. Anthony Albanese menegaskan, alasan dibalik pengakuan Palestina oleh Australia adalah fakta bahwa Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu menutup telinga terhadap seruan internasional, bahkan dari negara-negara sekutunya sendiri, untuk menghentikan serangan yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil tak berdosa. Albanese menyoroti bahwa sikap membantu Israel sudah melampaui batas kewajaran diplomasi. Ia mengungkapkan bahwa Israel tak hanya mengabaikan peringatan dunia, tapi juga terus menyangkal realitas genosida yang terjadi di Gaza. Ia sekali lagi menegaskan kepada saya apa yang telah ia sampaikan di depan umum, yaitu menyangkal konsekuensi yang terjadi pada orang-orang yang tidak bersalah. Tegas Albanese mengutip kembali ucapan Netanyahu dalam pertemuan mereka. Puluhan ribu korban tewas, jutaan lainnya kelaparan, rumah-rumah luluh lantak, dan infrastruktur hancur. Semua itu, kata Albanese, tidak mungkin lagi diabaikan. Dunia melihat penderitaan ini setiap hari, dan Australia tidak bisa hanya berdiam diri. Inilah titik balik, ketika bahkan negara-negara yang selama ini cenderung berada di barisan pendukung Israel seperti Prancis, Kanada, dan Inggris, kini mempertimbangkan langkah yang sama, mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Netanyahu sendiri menanggapi rencana Australia itu dengan nada sinis. Ia menyebut langkah negara-negara barat seperti Australia dan sejumlah negara Eropa sebagai tindakan yang masuk ke dalam lubang tanpa berpikir panjang. Dalam pernyataannya yang dikutip Reuters, Netanyahu menegaskan, melihat negara-negara Eropa dan Australia masuk ke dalam lubang begitu saja, langsung terjerumus ke dalamnya. Ini mengecewakan dan saya pikir ini memalukan. Tapi itu tidak mengubah posisi kami. Namun komentar ini justru memantapkan tekad Albanese. Ia menilai semakin Netanyahu menolak realitas di Gaza, semakin jelas pula bahwa tekanan internasional perlu ditingkatkan. Pengakuan negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang menjadi salah satu cara untuk mengirimkan pesan politik yang keras kepada Israel. Menurut Albanese, langkah Australia tidak diambil secara gegabah. Ada komitmen yang harus dipegang oleh pihak Palestina, yakni memastikan bahwa kelompok perlawanan Hamas tidak akan ikut dalam pembentukan negara Palestina di masa depan. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjamin stabilitas dan menghindari kekhawatiran bahwa pengakuan ini justru akan memperkuat konflik bersenjata. Tentu saja, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri Australia. Pemimpin oposisi sayap kanan, Susan Ley, langsung mengkritik tajam keputusan tersebut. Ley menilai, langkah ini bertentangan dengan kebijakan bipartisan yang telah lama dipegang Australia terhadap Israel dan Palestina. Ia memperingatkan bahwa keputusan itu berisiko merusak hubungan strategis Australia dengan Amerika Serikat, sekutu terdekatnya. Namun, bagi Albanese, risiko itu sebanding dengan prinsip yang diperjuangkan. Ia meyakini bahwa politik luar negeri yang berlandaskan kemanusiaan akan meninggalkan jejak positif di panggung internasional. Lebih jauh, ia menganggap bahwa hubungan baik dengan AS tidak harus berarti tunduk pada semua kebijakan yang pro-Israel. Dukungan internasional terhadap Palestina memang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kejenuhan global terhadap agresi Israel di Gaza semakin terasa. Apalagi ketika laporan demi laporan dari Badan Kemanusiaan PBB mengungkap krisis kemanusiaan yang parah. Rumah sakit runtuh, sekolah hancur, dan anak-anak menjadi korban utama. Situasi ini menggerakkan nurani banyak pemimpin dunia, termasuk di Australia. Pengakuan terhadap Palestina bukan sekadar simbol moral. Dalam kacamata diplomasi, ini adalah bentuk tekanan politik yang bisa berdampak nyata. Dengan semakin banyak negara mengakui Palestina, posisi Israel dalam negosiasi akan semakin terpojok. Apalagi bila langkah ini diikuti oleh negara-negara kunci di Eropa dan sekutu penting lainnya, maka tekanan terhadap Netanyahu akan berlipat ganda. Bagi Netanyahu, pengakuan ini jelas menjadi ancaman terhadap narasi yang selama ini ia bangun di panggung internasional. Selama bertahun-tahun, Israel berusaha mempertahankan citra sebagai pihak yang hanya membela diri, meski fakta di lapangan seringkali menunjukkan sebaliknya. Ketika negara-negara sekutu mulai berbalik arah,
citra itu runtuh sedikit demi sedikit. Australia sendiri bukan negara pertama yang melangkah ke arah ini. Namun keberadaannya di kubu sekutu AS membuat keputusan tersebut memiliki bobot politik yang lebih besar. Apalagi Albanese memastikan bahwa pengakuan ini bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi hasil dari penilaian mendalam terhadap situasi yang ada. Menariknya, langkah Australia ini juga bisa memicu pergeseran politik di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara seperti Selandia Baru, Jepang, atau Korea Selatan mungkin akan mulai mempertimbangkan posisi mereka kembali. Jika gelombang pengakuan Palestina semakin meluas, ini bisa menjadi momentum besar bagi perjuangan kemerdekaan Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Albanese sendiri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dunia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap hari penundaan berarti nyawa baru yang melayang di Gaza. Ia ingin Australia berada di sisi yang benar dari sejarah, berpihak pada keadilan, dan mengirimkan pesan kepada Israel bahwa kekerasan bukanlah jalan menuju perdamaian. Keputusan ini tentu akan menjadi bahan perdebatan panas di sidang Majelis Umum PBB mendatang. Netanyahu kemungkinan besar akan menggunakan semua pengaruh diplomatiknya untuk menggagalkan pengakuan tersebut. Namun, dengan semakin banyaknya negara yang bersatu dalam satu suara, peluang Palestina untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai negara semakin besar. Langkah Albanese juga menjadi pengingat bahwa diplomasi bukan hanya soal hubungan ekonomi atau keamanan, tapi juga tentang keberanian moral untuk mengatakan cukup sudah ketika sebuah bangsa terus-menerus tertindas. Dan kali ini, Australia memilih untuk berbicara lantang meski harus menghadapi kemarahan Netanyahu. Di tengah semua ini, dunia akan menunggu dan melihat apakah September nanti menjadi titik balik bagi Palestina, atau justru babak baru dalam tarik ulur panjang antara keadilan dan kepentingan politik global. Satu hal yang pasti, sikap Anthony Albanese telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, membuktikan bahwa bahkan di tengah tekanan geopolitik, masih ada pemimpin yang berani menempatkan kemanusiaan di atas segalanya.